Hari itu hujan deras turun seolah langit ikut berduka bersamaku. Baru seminggu yang lalu aku memakamkan ibu, satu-satunya keluarga yang kuandalkan sejak kecil. Dunia terasa hampa. Rumah jadi sangat sepi, tak ada lagi suara lembut ibu yang memanggilku saat pagi, tak ada lagi sapaan pelan sebelum aku berangkat kerja, tak ada lagi tangan yang memelukku erat saat aku jatuh dan lelah. Sejak ibu sakit 2 bulan terakhir, aku memang jarang tidur nyenyak. Setiap malam aku berjaga di samping ranjangnya, memijat kakinya yang dingin, menyuapi bubur hangat, dan menyeka keringat di dahinya. Aku tak pernah mengeluh. Bagiku, ibu adalah segalanya. Tanpa beliau, aku tak mungkin menjadi Alia seperti hari ini. Tapi sejak ibu tiada, rasanya separuh jiwaku ikut terkubur di tanah merah itu. Yang lebih menyakitkan lagi, saat aku butuh sandaran, pelukan, dan pengertian dari seseorang yang kuanggap suamiku, justru dia semakin menjauh. Rico, lelaki yang dulu bersumpah di depan penghulu untuk menjagaku dalam suka dan duka, kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan kadang pulang larut malam tanpa penjelasan. Awalnya aku mencoba mengerti. Kupikir mungkin dia tak tahu harus bersikap seperti apa pada wanita yang sedang berkabung. Mungkin dia bingung. Tapi aku salah. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tengah menatap foto ibu sambil menggenggam tasbih, Rico pulang dan melempar jas kerjanya ke sofa tanpa menatapku. Dia hanya membuka sepatu dan langsung menuju kulkas. "Mas mau makan?" tanyaku pelan, mencoba memulai percakapan. "Nggak usah. Udah makan di luar," jawabnya singkat tanpa menoleh. Aku menunduk. Mataku memerah, tapi aku tahan agar air mata tidak jatuh. Aku harus kuat. Aku harus kuat, kata itu terus mengulang dalam pikiranku. "Mas?" ucapku lagi. Aku kepikiran buat ziarah ke makam ibu besok pagi, boleh kan?" Kali ini dia menoleh, tapi bukan dengan tatapan hangat, melainkan datar dan kaku. "Besok aku ada urusan. Kalau kamu mau, ya pergi sendiri aja." "Sendiri?" tanyaku, nyaris tak percaya. "Mas, ini baru 7 hari ibu meninggal. Apa berat sekali temani aku sebentar ke makamnya?" Dia menghela napas panjang. "Alia, kamu tahu nggak, 2 bulan ini hidup kita berat. Aku juga lelah. Sekarang ibu kamu udah nggak ada, ayo bangkit. Jangan terus larut dalam duka begini." Aku terdiam. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena kaget dengan dinginnya nada bicara dia. Dulu, dia lelaki yang sangat lembut, penuh perhatian, yang selalu membuat teh hangat saat aku pilek, yang suka menyelimutiku di malam hari meski aku sudah tidur. Tapi sekarang dia seperti orang asing. Aku mencoba menahan air mata yang nyaris jatuh, namun tubuhku lemah. Aku bangkit dan masuk ke kamar, lalu menangis dalam diam di bawah selimut. Esoknya aku benar-benar pergi ke makam ibu sendiri, membawa bunga melati dan air mawar seperti biasa. Di sana, aku duduk lama, menangis di hadapan batu nisan itu. "Bu, maaf ya, Alia belum bisa jadi anak kuat seperti yang ibu minta. Rasanya sendirian banget, Bu." Suami Alia berubah, Bu. Dia dingin, dia kasar, dan kayaknya dia nggak peduli lagi sama Alia. Tapi Alia nggak akan nyerah, Bu. Alia coba kuat, demi ibu. Malamnya, saat aku pulang, Rico sudah ada di rumah. Tapi kali ini dia tidak diam seperti biasa. Dia duduk di ruang tamu, dengan wajah serius dan tangan menggenggam ponsel erat-erat. "Duduk sebentar, aku mau bicara," ucapnya. Aku menurut. Duduk di seberangnya sambil menata nafasku. "Alia, aku udah pikirin ini baik-baik. Aku mau menikah lagi." Dunia serasa berhenti berputar. Suaranya bergema di kepalaku berulang kali, seperti pisau yang menyayat hati. "Apa maksud Mas?" Dia menarik napas panjang. "Kamu sekarang beda, Alia. Kamu dingin, tertutup. Aku butuh istri yang bisa menemani, bukan yang tiap malam nangis melulu. Maaf, tapi aku ngerasa kamu nggak lagi seperti dulu." Aku hanya terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. "Mas pikir solusinya adalah menikah lagi?" tanyaku sambil menahan suara bergetar. "Aku laki-laki, Alia. Dan aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi aku." "Apa Mas udah suka sama perempuan lain?" Dia menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Namanya Siska."
Dia sekretaris baru di kantor. Dia perhatian. Dia membuatku merasa dihargai. Aku ingin marah. Ingin membanting apapun di depanku. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk mengamuk. Yang bisa kulakukan hanya menangis dan menatap suamiku yang tega. Baru 7 hari ibu meninggal, Mas, dan Mas minta izin untuk menikah lagi? Di saat aku bahkan belum selesai berdoa untuk almarhumah? Tega kamu, Mas? Ucapku lirih. Riko diam, tidak membantah, tidak juga meminta maaf. Aku menunduk lama. Lalu perlahan berkata, kalau itu pilihan Mas, aku tidak akan menghalangi. Aku ikhlaskan Mas menikah lagi, tapi jangan harap aku mau dimadu. Aku pergi, biar aku yang mundur. Dia tampak terkejut. Kamu serius? Aku bangkit berdiri, menahan napas panjang. Ya, kalau buat Mas, cinta bisa dibagi 2, buatku tidak. Aku tidak akan rebutan cinta. Aku memilih pergi daripada terus dilukai. Aku berjalan masuk kamar, mengemas beberapa baju ke dalam koper. Tanganku gemetar, tapi langkahku mantap. Aku tidak tahu akan tinggal di mana, aku tidak tahu akan makan dari mana, tapi aku tahu harga diriku tidak akan kubiarkan diinjak, meski oleh suamiku sendiri. Sebelum keluar dari pintu, aku menoleh sebentar. Aku doakan semoga Mas bahagia dengan Siska. Tapi satu hal, aku yakin, perempuan yang bisa merebut hati suami dari istrinya yang sedang berduka, belum tentu bisa setia saat Mas jatuh nanti. Aku melangkah keluar, menatap langit malam yang gelap. Hujan baru saja reda. Tapi aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu aku menginap di rumah peninggalan ibu. Rumah sederhana di pinggir kota yang dulu terasa hangat, kini terasa sunyi, seakan tak ada kehidupan. Jendela-jendela yang dulu sering dibuka ibu untuk menghirup udara pagi kini tertutup rapat. Aroma melati dari vas kecil di ruang tamu masih ada, samar, seperti kenangan yang enggan pergi. Kupeluk lututku di sudut kamar ibu. Di dinding, foto beliau tersenyum lembut, membuat hatiku terasa dicekik. Aku menangis lagi malam itu. Tapi bukan hanya karena rindu, melainkan karena dikhianati saat paling rapuh dalam hidupku. Suamiku. Lelaki yang kupilih karena ku yakin dia akan menjadi pelindung, justru menambah luka. Belum genap 7 hari ibu tiada, dia meminta izin menikah lagi. Bukan karena aku tak lagi mencintainya, tapi karena dia tak sanggup menghadapi versiku yang sedang berduka. Apa salahku? Apa salahku bila aku menangis karena kehilangan satu-satunya orang tua yang kupunya? Apa salahku bila aku tidak bisa tersenyum dalam 7 hari terakhir? Haruskah aku berdandan cantik dan menyambut suamiku dengan pelukan di hari ke-7 ibuku wafat, agar aku tak dianggap dingin? Kupandangi cincin kawin di jariku. Masih melingkar sempurna, tapi maknanya telah mati. Pagi harinya aku pergi ke pasar kecil dekat rumah. Aku tak punya rencana besar, hanya ingin beli bahan makanan sederhana. Aku harus makan, aku harus tetap hidup. Mbak Alyaya, sapa seseorang. Aku menoleh dan terkejut. Seorang wanita parubaya tersenyum padaku, mengenakan apron dengan logo kafe kecil di depannya. Saya Burini, pemilik kedai sore. Masih ingat? Dulu ibu sering ke tempat saya beli roti pisang. Aku mengangguk, menahan air mata. Iya, Bu, saya ingat. Turut berduka ya, Nak, saya tahu kabarnya dari tetangga. Almarhumah ibu baik sekali. Sering traktir tukang ojek makan siomay di tempat saya. Aku tersenyum pahit. Ibu memang begitu, Bu. Meski uang pas-pasan, hatinya selalu besar. Kalau Mbak Alia butuh pekerjaan ringan, di kedai saya lagi butuh kasir. Sementara dulu, nggak berat, yang penting ada kegiatan. Mataku membulat. Pekerjaan? Aku bahkan belum sempat memikirkan itu. Maaf Bu, kasir ya? Tapi saya nggak punya pengalaman. Nggak apa-apa. Yang penting jujur. Saya percaya, anaknya Bu Rahayu pasti baik juga. Tawaran itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Aku menerimanya. Bukan karena uang, tapi karena aku tahu aku harus berdiri sendiri mulai sekarang. Dan mungkin ibu telah mengatur jalanku lewat cara yang tak terduga. Hari-hari berikutnya aku bekerja di kedai kecil itu. Awalnya aku canggung. Tanganku gemetar saat menerima uang dari pelanggan,
Pikiranku masih sering melayang ke masa lalu. Tapi Bu Rini sabar sekali membimbingku. Teman-teman di sana juga ramah. Mereka tidak banyak bertanya, tidak menghakimi. Dan di antara hari-hari penuh diam, aku mulai menyadari satu hal, ketenangan tak selalu datang dari pelukan seorang suami. Kadang justru datang dari tempat dan orang yang tak pernah kita duga. Suatu sore, saat aku sedang membereskan meja, sebuah mobil hitam berhenti di depan kedai. Seorang pria turun, mengenakan kemeja rapi dan jas mahal. Aku nyaris menjatuhkan nampan di tanganku. Pak Dirga. Dia adalah mantan bos Riko, direktur utama tempat Riko bekerja dulu, sebelum pindah ke perusahaan baru. Alia? Sapanya pelan. Aku gugup. Selamat sore, Pak. Dia tersenyum, lalu menatap sekeliling. Saya lihat kamu dari mobil. Kamu kerja di sini? Aku mengangguk. Dirga tampak terkejut, tapi ekspresinya tetap hangat. Boleh saya duduk sebentar? Tentu saja aku mempersilahkannya. Ia duduk di kursi pojok. Aku menawarinya teh hangat dan roti pisang. Dia tertawa kecil. Ini favorit saya dulu. Kamu masih ingat? Ibu yang sering cerita, jawabku pelan. Kami mengobrol cukup lama. Dirga tidak banyak bertanya soal keadaanku. Dia hanya mengatakan bahwa dia sudah pensiun dini dari jabatannya dan sedang mengembangkan usaha kecil-kecilan. Dan, aku baru tahu dari Bu Rini, kamu Alia, istri Riko ya, tanyanya perlahan. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Mantan istri, Pak, mungkin sebentar lagi. Dia diam sejenak. Tidak menanyakan lebih jauh, tapi sorot matanya menyimpan empati yang dalam. Sepulang kerja malam itu, aku melihat Riko menelepon berkali-kali. Tapi aku tidak menjawab. Lalu dia mengirim pesan. Kamu di mana? Aku mau bicara. Aku rindu kamu, Alia. Aku tidak membalas. Entah kenapa, saat membaca kata rindu dari bibir lelaki yang meninggalkanku di saat berduka, rasanya hambar. Dari beberapa teman lama yang masih menyapaku diam-diam, aku tahu kalau Siska, perempuan yang dipilih Riko, bukan orang sembarangan. Dia memang cantik, tapi juga ambisius. Sejak menikah dengan Riko, hanya 2 minggu setelah aku pergi, dia mulai ikut campur dalam urusan bisnis suamiku. Aku tak ingin tahu lebih banyak. Aku hanya ingin menjalani hariku sendiri. Beberapa hari kemudian, Dirga datang lagi. Kali ini dia menawari kerja paruh waktu sebagai admin keuangan di salah satu unit usaha kecilnya. Saya tahu kamu pintar, Alia. Saya dulu pernah lihat laporan kamu yang Riko bawa ke kantor. Rapi banget. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Pak, tapi saya belum siap kerja besar. Ini kerja ringan. Cukup dari rumah. Kalau kamu mau coba, silakan. Nggak usah dipaksa. Tawaran itu kembali membuatku merenung. Kenapa justru orang asing seperti Pak Dirga yang begitu banyak membantuku, padahal dia bukan siapa-siapaku? Aku ingat pesan ibu, kadang, orang baik bukan datang dari yang kamu cintai, tapi dari yang Tuhan kirim untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku terima pekerjaan itu. Malam-malamku kini tak lagi penuh tangis. Masih ada rindu untuk ibu, tapi tidak lagi dengan luka menganga. Kini aku mulai menata langkah. Sedikit demi sedikit, aku mulai memaafkan meski belum bisa melupakan. Tapi hidup ternyata tak pernah berhenti memberikan kejutan. Suatu pagi, di saat aku sedang mengetik laporan keuangan untuk usaha Pak Dirga, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Alia, aku mohon maaf. Aku salah. Siska bukan seperti yang aku kira. Dia bukan istri yang baik. Aku butuh kamu. Kembali ya. Aku akan ceraikan dia. Pesan itu membuat tanganku gemetar. Tapi bukan karena ingin kembali, melainkan karena heran betapa cepatnya karma bekerja. Aku memandangi langit pagi dari jendela rumah. Matahari sedang naik perlahan. Hangat, tenang, dan pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum. Pesan dari Riko pagi itu aku biarkan menggantung tanpa balasan. Dulu, sekali saja dia mengirimi pesan seperti itu, mungkin aku akan langsung memeluk ponselku, menangis, dan menelpon balik dengan suara parau penuh rindu. Tapi kini, aku hanya menghembuskan napas pelan. Aku sudah terlalu jauh melangkah.
Bukan dalam jarak, tapi dalam kesadaran. Kesadaran bahwa cinta yang tulus tidak seharusnya dipaksa untuk bersaing. Aku tidak pergi karena lemah, justru karena aku terlalu kuat untuk terus bertahan dalam hubungan yang menyakitiku. Hari-hariku mulai berubah. Pagi aku bantu Bu Rini di kedai, siang aku mengerjakan laporan keuangan untuk Pak Dirga. Aku tak lagi terjebak dalam kenangan, melainkan sibuk membangun harapan baru. Pak Dirga pun semakin sering mampir ke kedai. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman. Kadang ia membawa buku, dan kami berbincang ringan soal hidup, soal masa lalu yang pahit, dan tentang harapan ke depan. Ia pria dewasa, mapan, berwibawa, tapi rendah hati. Dulu aku juga pernah merasa dunia ini nggak adil, katanya suatu sore sambil menyeruput kopi hangat. Istriku meninggal karena kanker, dan aku menyalahkan takdir cukup lama. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa kehilangan bukan alasan untuk menyerah pada hidup. Aku menatapnya. Kata-katanya menamparku sekaligus menenangkan. Kamu masih muda, Alia. Cantik, pintar, dan mandiri. Kamu pantas bahagia. Pantas dihargai. Jangan biarkan masa lalu membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Aku tersenyum, menunduk. Terima kasih, Pak. Saya mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi saya belajar berdiri lagi. Dirga mengangguk, lalu menyodorkan sebuah map biru. Aku tahu kamu butuh ruang. Tapi kalau suatu hari kamu ingin lebih dari sekadar kerja admin, ini proposal usaha kecil. Aku mau buka cabang kedai sore kedua, dan aku butuh partner. Bukan bawahan, tapi mitra. Aku menatapnya, terkejut. Saya? Iya, kamu. Kamu tahu cara kerja, kamu punya sentuhan hangat seperti ibumu. Dan yang paling penting, kamu bisa dipercaya. Map itu kuterima dengan tangan gemetar. Dulu aku hanya istri yang hidup dalam bayang-bayang suami. Kini, aku ditawari kesempatan menjadi diri sendiri. Sementara itu, kabar tentang keretakan rumah tangga Riko mulai tersebar. Aku tidak mencarinya, tapi kabar buruk memang suka datang tanpa diundang. Siska, istri barunya, ternyata memiliki utang yang disembunyikan dari Riko. Ia juga mulai sering bertengkar karena gaya hidupnya yang boros dan tak mau berkontribusi pada bisnis Riko yang mulai goyah. Riko beberapa kali mengirimiku pesan lagi. Kali ini lebih panjang, lebih penuh emosi. Aku salah, aku egois. Aku kira Siska bisa buatku bahagia, tapi justru dia hancurkan segalanya. Alia, kamu masih istriku di mata agama. Kita belum cerai. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku membaca semua pesan itu sambil duduk di taman kecil belakang rumah. Hening. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Tapi jawabanku tetap diam. Bukan karena dendam. Tapi karena aku sadar, yang dia rindukan bukan aku, tapi kenyamanan dan ketulusan yang dulu kutawarkan. Dan sayangnya, itu semua sudah tak bisa ia miliki lagi. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan, Pak Dirga mengajakku makan malam di sebuah restoran sederhana yang tenang. Aku awalnya ragu, tapi karena dia menyebut ini untuk membahas usaha kedai kedua, aku mengiyakan. Ternyata bukan cuma soal bisnis. Di akhir makan malam, dia menatapku dengan mata teduh, tapi dalam. Alia, aku tahu kamu sedang dalam fase penting. Kamu baru sembuh dari luka besar, dan aku tidak ingin mempercepat apapun. Tapi izinkan aku jujur, aku menyukaimu. Bukan karena kamu cantik atau pintar, tapi karena kamu kuat. Dan aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah menyuruhmu membagi cinta. Kalau kamu belum siap, aku akan tetap jadi teman. Tapi kalau kamu membuka pintu, aku ingin jadi pelindungmu. Aku terdiam. Hati kecilku bergetar. Ini bukan cinta yang penuh gairah dan janji manis. Tapi cinta yang tenang, dewasa, dan tulus. Cinta yang tidak meminta, hanya menawarkan. Aku tak langsung menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan hati yang ringan. Hari-hari berikutnya, aku dan Pak Dirga mulai lebih dekat. Tapi hubungan kami tidak diumumkan, bahkan Bu Rini pun belum tahu. Aku ingin memastikan bahwa perasaanku tumbuh bukan karena luka, tapi karena rasa yang sehat. Sementara itu, Riko semakin kacau.
Teman lama mengabarkan bahwa Siska pergi membawa sejumlah uang dan barang-barang berharga. Bisnis Riko pun nyaris bangkrut karena banyak proyek yang gagal. Ironisnya, dia justru mulai sering datang ke dekat kedai tempatku bekerja. Sore itu, saat aku selesai mencuci gelas di dapur kedai, Bu Rini memanggilku. "Alia, ada tamu," katanya mantan suami kamu. Aku menghela napas panjang, lalu keluar. Riko berdiri di depan kedai, wajahnya kusut, rambut acak-acakan, matanya sembab. "Alia, aku mohon. Boleh kita bicara?" Aku menatapnya. "Bicara apa lagi, Mas? Rasanya semua sudah jelas." Aku nyesel. Siska bukan seperti yang aku kira. Dia pergi bawa semua uangku. Aku bahkan hampir kehilangan rumah. Aku sadar, selama ini yang terbaik buatku itu kamu. Aku mengangguk pelan. Sayangnya, Mas baru sadar setelah menghancurkan aku. Setelah aku pergi, setelah aku sendiri saat aku paling butuh, Mas malah memilih wanita lain. Aku hilaf, Alia. Aku menatapnya tanpa emosi. Mas tahu, aku pergi bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu kuat untuk terus bertahan dan dikhianati. Riko terdiam, tertunduk. Tangannya mengepal. Aku tahu aku nggak pantas minta kamu kembali. Tapi aku mau kamu tahu aku menyesal. Aku menghela napas. Aku doakan Mas bisa memperbaiki hidup Mas. Tapi aku sudah bukan bagian dari cerita itu lagi. Lalu langkah kaki seseorang mendekat. Dirga. Ia datang menjemputku seperti biasa di akhir kerja. Riko menoleh, dan ekspresinya berubah. Dirga menatapnya sopan, lalu menggandeng tanganku perlahan. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi sendiri. Aku menatap Riko untuk terakhir kalinya. Mas, dulu Mas bilang aku dingin dan berubah setelah ibu meninggal. Tapi justru di saat aku berubah itulah Mas seharusnya lebih hadir. Bukan meninggalkan. Riko menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Aku berjalan pergi bersama Dirga. Dan di sepanjang jalan, aku tidak menoleh ke belakang. Malam itu, Dirga mengantarku sampai depan rumah, lalu berkata pelan, "Kamu hebat, Alia. Hari ini kamu menutup satu pintu. Dan aku berharap suatu hari kamu bersedia membukakan pintu baru bersamaku." Aku tersenyum. "Kalau waktunya tiba saya akan tahu, Pak." Dia membalas senyuman itu. Lalu pamit. Dan aku berdiri di ambang pintu, dengan hati yang penuh kekuatan baru. Bukan sebagai mantan istri yang terluka, tapi sebagai wanita yang akhirnya tahu nilainya. Sudah 2 bulan sejak aku pergi dari rumah yang dulu kusebut rumah tangga. 2 bulan sejak aku mengambil keputusan paling menyakitkan tapi juga paling membebaskan dalam hidupku, meninggalkan lelaki yang kupikir akan menemani sampai akhir hayat. Kini aku tak lagi hidup dari belas kasihan siapapun. Pekerjaanku di kedai dan sebagai admin keuangan untuk Pak Dirga cukup membuatku mandiri. Aku tidak lagi terbangun tengah malam karena menangis dalam diam. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku telah menerima kenyataan bahwa luka tak harus diobati oleh pelakunya. Yang lebih penting dari itu, aku sudah memaafkan diriku sendiri. Ya, memaafkan diriku karena pernah begitu keras mencintai seseorang yang salah. Karena dulu aku rela berkorban segalanya demi Riko, hingga lupa mencintai diri sendiri. Tapi kini aku berubah. Aku lebih mencintai ketenangan, dan menghargai diriku sebagai perempuan. Dan di tengah perubahan itu, satu nama selalu hadir, Dirga. Bukan karena dia menyelamatkanku, tapi karena dia tidak pernah memaksaku untuk diselamatkan. Dia menunggu, menghormati ruangku, menyemangati tanpa menggurui. Dan perlahan, rasa itu tumbuh, bukan karena butuh, tapi karena layak. Suatu pagi, Dirga datang ke rumah membawakan sarapan. "Kamu pasti belum sempat masak," katanya sambil mengangkat 2 kotak nasi uduk dan teh hangat. Aku tertawa. "Saya ini bukan gadis remaja, Pak. Saya bisa masak sendiri." "Tapi kamu masih layak dimanjakan," balasnya tenang. "Dan lagi pula, saya masak sendiri ini." Aku terdiam sejenak. "Masak sendiri? Kamu masak sendiri?" Dia mengangguk, bangga. "Belajar dari YouTube semalam. Demi kamu." Aku tersipu. Tawa kami meledak bersama.
Hubungan kami belum berubah status, tapi perasaanku untuknya jelas tidak lagi samar. Dan dari sinar matanya setiap kali menatapku, aku tahu, dia pun merasa hal yang sama. Beberapa minggu kemudian, Dirga mengajakku ke sebuah lokasi kosong di pinggir kota. Sebidang tanah cukup luas, dengan suasana tenang dan rindang. Alia, ucapnya sambil membuka map. Ini tanah yang akan kita pakai untuk kedai sore cabang kedua. Aku membulatkan mata. Ini indah sekali, tapi bukannya terlalu besar? Dia menggeleng. Kita butuh yang besar. Karena mimpimu juga besar, kan? Aku menatapnya. Dia benar. Meski aku dulu merasa tak punya apa-apa selain luka, kini aku sadar, aku punya kemampuan. Dan Dirga mempercayaiku. Itu sudah cukup untuk mulai membangun segalanya dari nol. Hari-hari kami diisi dengan rapat kecil, pencatatan rencana keuangan, hingga diskusi konsep interior. Semua terasa menyenangkan. Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Dirga memperlakukanku sebagai rekan sejajar, bukan bawahan. Ia membuatku merasa dihargai sebagai perempuan dan sebagai manusia. Sementara itu, dari beberapa teman lama Riko yang diam-diam masih berhubungan denganku, aku tahu kehidupannya makin tak menentu. Setelah Siska pergi membawa kabur uang dan mobil, Riko mulai berutang untuk menutup biaya operasional usahanya. Beberapa klien pun kabur karena melihat reputasinya menurun drastis. Ia mulai stres, kehilangan arah, bahkan disebut-sebut menjual aset pribadi. Namun, aku tak pernah tertawa di atas penderitaannya. Meski dia pernah menyakitiku, aku tahu rasanya saat dunia seolah tak berpihak. Aku hanya tak ingin terlibat lagi. Hidupku bukan tentang balas dendam, tapi tentang menyembuhkan diri dan melangkah lebih baik. Suatu malam, Dirga mengajakku ke tempat ibu dimakamkan. Aku ingin ziarah, boleh? Katanya. Aku ingin berterima kasih kepada beliau. Aku terharu. Kami duduk di sisi makam ibu. Aku menabur bunga, sementara Dirga membaca doa dengan suara tenang. Setelah itu, dia menatap batu nisan dengan penuh hormat. Bu Rahayu, katanya pelan, Alia wanita yang sangat luar biasa. Saya tahu, dia sedang belajar bangkit, dan saya bersyukur bisa mengenalnya. Jika ibu izinkan, saya ingin menjaganya. Menemani langkahnya. Bukan menggantikan posisi siapapun, tapi menciptakan bab baru bersama. Air mataku jatuh. Aku genggam tangan Dirga erat-erat. Malam itu, aku tahu, aku tak lagi sendiri. Dan lebih dari itu, aku tahu, aku dicintai bukan karena sempurna, tapi karena aku tetap berdiri meski berkeping-keping. 1 bulan kemudian, kedai sore cabang kedua resmi dibuka. Aku berdiri berdampingan dengan Dirga, memotong pita pembukaan di depan para tamu undangan. Di antara kerumunan itu, tanpa kuduga, kulihat sosok Riko berdiri di kejauhan. Dia tidak datang sebagai undangan, tapi berdiri seperti orang asing. Wajahnya sayu, kurus, dan kusam. Mungkin ia hanya ingin menyaksikan apa yang telah aku capai setelah ia tinggalkan. Setelah acara usai, Riko sempat mendekat. Aku melihat mata itu. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini tak lagi punya daya. Kamu, kelihatan bahagia, katanya lirih. Aku tersenyum. Karena memang begitu adanya. Dia menunduk. Aku iri, aku menyesal. Aku mengangguk. Tapi penyesalanmu bukan urusanku lagi, Mas. Bukan karena aku benci. Tapi karena hidupku sudah bukan milikmu. Dirga mendekat, lalu berdiri di sampingku. Ia hanya tersenyum sopan. Aku menatap Riko untuk terakhir kalinya. Mas pernah memilih untuk menikah lagi saat aku berduka. Kini, aku memilih untuk hidup tanpa luka. Kita impas. Malam itu aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang penuh bintang. Dirga duduk di sampingku, menyeduh teh melati, aroma favorit ibu. Alia, katanya tiba-tiba. Aku tahu kamu wanita yang kuat, mandiri, dan tidak ingin bergantung. Tapi, bolehkah aku menjadi tempat bersandarmu? Bukan karena kamu butuh pelindung, tapi karena kamu layak dicintai dengan utuh. Aku terdiam, menatap matanya. Lalu perlahan mengangguk. Aku bersedia. Bukan karena aku butuh suami, tapi karena aku tahu kamu adalah pria yang layak kujadikan imam.
Hari itu langit cerah seakan ikut mengiringi kebahagiaan yang memenuhi dada. Setelah melewati badai panjang dan luka yang tak sedikit, aku, Alia, akhirnya kembali berdiri di pelaminan. Bukan lagi dalam ketakutan, tapi dalam keyakinan. Dirga menggenggam tanganku erat, mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Hanya sekali tarikan napas, ia mengucapkannya sempurna. Para saksi mengangguk, dan terdengarlah doa mengalun dalam haru. Aku resmi menjadi istrinya. Bukan sebagai wanita pelarian, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku yakin, dialah rumahku kini. Pernikahan kami digelar sederhana di taman belakang kedai sore cabang kedua yang baru kami resmikan sebulan lalu. Bunga-bunga matahari dan mawar putih menghiasi tenda kecil berhiaskan pita krem. Semua terlihat bersih, hangat, dan tenang, seperti hatiku kini. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada ratusan tamu undangan. Hanya orang-orang yang benar-benar peduli, yang menatap kami bukan dengan penilaian, tapi dengan doa. Setelah akad, kami duduk berdampingan di kursi pengantin. Teman-teman kerja Dirga datang memberi ucapan selamat. Beberapa pelanggan setia kedai sore pun hadir, membawa kado dan pelukan hangat. Tak kusangka, mereka sudah seperti keluarga sendiri. Saat aku sedang berbicara dengan salah satu tamu, mataku secara tidak sengaja menangkap sosok Riko. Ia berdiri jauh di antara kerumunan, seperti orang asing yang tak tahu harus berbuat apa. Dia tak mengenakan jas mewah seperti dulu. Bajunya kusut, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Mungkin dia hanya datang karena ingin memastikan bahwa aku benar-benar telah melangkah tanpa menoleh lagi. Aku tak menghampirinya. Bukan karena marah, tapi karena aku tak ingin mencampur luka lama dalam hari bahagiaku. Dia bukan lagi bagian dari kisahku. Dia adalah masa lalu, dan aku memilih menutup buku itu tanpa ingin membacanya ulang. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan acara usai, aku dan Dirga duduk di balkon rumah kecil kami, rumah yang kami beli bersama hasil kerja keras beberapa bulan terakhir. Capek, ya? Tanya Dirga sambil menyerahkan segelas air. Aku mengangguk kecil. Capek bahagia. Dirga tertawa. Kamu cantik banget hari ini, tahu gak? Aku tersipu. Mas Dirga juga, ganteng banget, kayak bos yang mau nikah sama bawahannya. Kami tertawa. Candaan itu mengingatkanku pada masa-masa awal aku bekerja bersamanya. Siapa sangka, lelaki yang dulu hanya kupanggil, Pak, kini menjadi suami yang memanggilku, sayang. Aku janji, kata Dirga pelan, akan menjagamu tanpa melukai. Akan mendampingimu tanpa mengatur. Karena kamu bukan milikku, tapi kamu adalah amanah yang harus aku bahagiakan. Kalimat itu menampar lembut hatiku. Aku bersyukur, Tuhan menggantikan lelaki yang pernah tega menyakitiku, dengan seseorang yang justru memuliakanku. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mendapat kabar bahwa Riko datang ke kantor lama tempat dia dulu bekerja. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai pencari kerja. Perusahaannya bangkrut, dan utangnya menumpuk. Siska, perempuan yang dulu menjadi alasan ia ingin menikah lagi, telah meninggalkannya, membawa serta sebagian besar aset yang mereka miliki. Bahkan katanya, mobil dan motor mereka telah disita oleh liasing. Riko tak punya apa-apa lagi. Dan yang paling menyakitkan baginya, ia kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang dulu membanggakannya. Dulu, saat dia menggenggam tanganku, aku adalah istri sah yang mencintainya sepenuh hati. Tapi dia melepaskanku dengan mudah demi sesuatu yang bersinar sesaat. Dan kini, ketika semua cahaya itu padam, ia menyadari bahwa perempuan yang ia lepas adalah satu-satunya orang yang benar-benar ada untuknya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, bukan? Suatu siang, saat aku sedang merapikan data keuangan di komputer kedai, Riko datang. Kali ini tak hanya sekadar mengintip dari jauh, tapi masuk dan berdiri di hadapanku. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali menatap layar laptop. Ada yang bisa saya bantu? Dia menarik kursi dan duduk pelan, suaranya berat. Oh ya, maaf. Aku menutup laptopku perlahan. Maaf untuk yang mana, Mas? Yang dulu ninggalin aku saat ibuku baru seminggu meninggal? Atau saat Mas tega bilang pengen nikah lagi padahal aku masih berkabung? Dia menunduk. Semuanya sunyi melingkupi ruang.
Hanya ada suara kipas angin yang berputar malas. Mas sekarang udah nikah, kan? Tanyaku datar. Sudah, tapi sudah cerai juga. Siska pergi. Bawa semua yang kami punya. Aku sekarang gak punya siapa-siapa. Aku mengangguk kecil. Sepertinya Mas lupa, saya dulu juga pernah gak punya siapa-siapa. Tapi saya gak tega ninggalin orang yang saya nikahi. Air matanya menetes. Aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, matanya penuh percaya diri, seolah tak ada yang bisa menyentuh egonya. Kini matanya seperti anak kecil yang kehilangan arah. Mas, ucapku pelan, saya udah ikhlas. Tapi bukan berarti saya mau kembali. Saya bukan perempuan yang sisa-sisa. Saya tidak akan kembali ke tempat yang pernah menyingkirkan saya saat paling rapuh. Riko menatapku putus asa. Kamu udah nikah, ya? Aku tersenyum. Sudah. Dengan lelaki yang tidak akan meninggalkan saya hanya karena kesenangan sesaat. Dia tertunduk. Tak ada kata lagi yang bisa diucapkan. Aku bangkit, lalu berkata, saya doakan semoga Mas bisa belajar menghargai seseorang sebelum kehilangannya. Dunia bisa dibangun ulang, Mas. Tapi hati yang disia-siakan, kadang tidak bisa diperbaiki lagi. Riko berjalan pelan meninggalkan kedai. Aku melihat punggungnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah, benci, atau sakit. Aku merasa lega. Karena hari itu, aku tahu aku benar-benar sembuh. Malamnya, Dirga memelukku dari belakang saat aku berdiri di dapur menyiapkan teh. Kamu hebat hari ini, katanya. Kenapa? Karena kamu bisa menghadapinya tanpa dendam. Itu tandanya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menoleh padanya, tersenyum. Mas Dirga, ucapku, terima kasih udah jadi bagian dari luka yang berubah jadi kekuatan. Kalau aku bisa berdamai dengan masa lalu, itu karena Mas bantu aku mencintai masa depan. 2 bulan telah berlalu sejak hari pernikahan kami. Rumah kecil yang kami bangun dengan penuh cinta kini terasa lebih hidup. Dirga selalu bangun lebih pagi dariku untuk menyeduh teh, lalu membangunkanku dengan senyuman dan kecupan lembut di dahi. Aku yang dulu terbiasa menangis dalam diam, kini terbiasa tertawa bahkan karena hal-hal kecil. Kedai sore berkembang pesat. Cabang ketiga sedang kami persiapkan di kawasan perkantoran yang lebih ramai. Dirga mengurus manajemen dan operasional, sementara aku mengelola keuangan dan program sosial yang kami jalankan lewat kedai. Ya, sejak aku berdiri di atas kakiku sendiri, aku merasa harus berbagi. Aku tahu rasanya menjadi perempuan yang tak dianggap, ditinggalkan, dan tidak dihargai. Maka dari itu, kami sepakat setiap bulan kami akan memberikan pelatihan keterampilan gratis untuk para janda muda dan ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Hidupku tak sempurna, tapi aku bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pantas bahagia. Suatu hari, aku sedang mengajari ibu-ibu dari kampung tetangga cara membuat sabun cuci piring alami. Program ini adalah bagian dari agenda bulanan, perempuan mandiri, perempuan tangguh, yang kami luncurkan bersama. Selesai kegiatan, saat semua peserta bubar, aku mendapat pesan dari sahabat lamaku, Lina, yang kini bekerja di sebuah yayasan hukum untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Li, kamu sempat dengar kabar tentang mantanmu? Dia katanya kena masalah hukum, loh. Aku dapat info dia sempat minta bantuan pengacara dari yayasan, tapi ditolak karena rekam jejaknya. Pesan itu membuatku terdiam sesaat. Riko, lagi-lagi nama itu muncul. Bukan karena aku masih menyimpan rasa, tapi karena luka lama yang belum sepenuhnya hilang kadang muncul saat namanya disebut. Seperti luka di kulit yang sudah kering, tapi masih terasa perih bila disentuh. Malam harinya, aku duduk di teras sambil memandangi langit. Bintang-bintang terlihat jelas. Aku menyesap teh hangat buatan Dirga yang kini duduk di sebelahku. Mas, kataku pelan, kalau seseorang menyakitimu dulu, lalu dia jatuh dalam hidupnya, apakah kita boleh merasa lega? Dirga menoleh. Kita manusia, wajar merasa lega. Tapi jangan larut di dalamnya. Karena hidup kita bukan tentang pembalasan, tapi pembelajaran. Aku diam. Lalu berkata, aku dapat kabar Riko terlibat kasus penipuan keuangan. Perusahaannya dulu ternyata banyak utang. Dirga mengangguk tenang.
Dia sudah menanam dan sedang menuai. Kita sudah terlalu jauh dari bab itu. Aku tersenyum. Dirga selalu tahu bagaimana mengembalikan hatiku yang ragu ke tempat yang tenang. Seperti dermaga bagi perahu yang lelah dihantam ombak. Beberapa hari kemudian, seorang wanita paruh baya datang ke kedai. Wajahnya penuh keraguan, seolah sedang menimbang-nimbang apakah langkahnya benar. "Permisi, ini Mbak Alia?" "Ya," tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menarik napas panjang. "Saya, ibu dari Riko." Hatiku mencelos sesaat. Dia duduk. Jemarinya gemetar saat meraih gelas berisi air putih yang kusodorkan. "Saya kesini bukan untuk membela anak saya," katanya pelan. "Tapi saya minta maaf atas semua luka yang pernah kamu terima dari keluarga kami, terutama dari Riko." Aku menatapnya. Wajah wanita itu tampak lebih tua dari usianya. Mungkin karena penyesalan. Mungkin karena rasa malu. Mungkin karena beban yang disimpan bertahun-tahun. "Dulu saya pikir kamu gak cukup baik untuk Riko," lanjutnya. "Tapi sekarang saya tahu, kamulah yang paling tulus. Saya lihat kamu bahagia, dan saya bersyukur. Setidaknya kamu bisa hidup tenang, walau bukan bersama anak saya." Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena semesta seolah mempertemukan kembali semua keping yang dulu tercerai. Ibu Riko menggenggam tanganku. "Kamu sudah memaafkan?" Aku mengangguk. "Sudah lama, Bu. Saya tidak dendam. Saya hanya belajar." Dia tersenyum tipis. "Terima kasih sudah kuat. Maaf sudah membuatmu patah, dulu." Wanita itu lalu pergi, meninggalkan kehangatan yang aneh di hatiku. Bukan karena ingin mengenang, tapi karena pertemuan itu menutup pintu masa lalu dengan cara paling damai. Setelah kejadian itu, aku merasa lebih ringan. Aku dan Dirga semakin dekat. Kami sering menghabiskan malam hanya untuk ngobrol di teras, membahas rencana masa depan atau sekadar tertawa karena hal remeh. Sampai suatu hari, "Alia," ucap Dirga, "aku kepikiran satu hal." "Apa itu?" Dia menggenggam tanganku. "Bagaimana kalau kita punya anak?" "Dek?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menggetarkan. Karena sejak pernikahan kami belum pernah membahas soal anak. "Mas serius?" tanyaku pelan. Dia tersenyum. "Serius banget. Tapi aku gak maksa. Kita bisa adopsi juga kalau kamu belum siap. Aku gak mau menuntut kamu harus hamil atau apa. Aku cuma pengen kita punya seseorang yang bisa kita bentuk bersama. Kita rawat. Kita sayangi." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Mas," bisikku, "aku juga ingin. Tapi aku takut gagal seperti dulu. Aku sempat trauma saat 2 kali keguguran waktu masih sama Riko." Dirga memelukku. "Erat. Kita jalanin pelan-pelan. Aku ada. Aku akan temani kamu, entah bagaimanapun jalannya." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku kembali membuka pintu di dalam hatiku yang selama ini kututup rapat, pintu harapan untuk menjadi seorang ibu. Beberapa minggu kemudian, aku mulai periksa ke dokter. Kesehatanku baik, kandungan normal, dan aku positif hamil. Ketika dokter menyampaikan berita itu, aku menangis. Bahkan tak bisa menyembunyikan senyum sekaligus takutku. Saat kuperlihatkan hasil tes pack dan surat keterangan dokter pada Dirga, dia menangis di depanku. Bukan menangis sedih, tapi haru yang menular hingga aku pun ikut terisak. "Anak kita, Li, anak kita," bisiknya sambil mengelus perutku. Sejak hari itu, kami mulai mencatat semua hal kecil tentang kehamilanku, mual pertamaku, makanan yang tiba-tiba jadi favorit, dan bahkan suara detak jantung si kecil saat pertama kali kami mendengarnya dari alat USG. Beberapa bulan ke depan, hidup kami berubah pelan-pelan. Aku lebih sering di rumah, sementara Dirga mulai merekrut manajer baru untuk membantu operasional. Dia ingin aku fokus pada kandungan. Namun aku tetap terlibat dalam kegiatan pelatihan perempuan, hanya kali ini secara daring. Aku merasa, menjadi ibu tak berarti berhenti menjadi diri sendiri. Suatu malam, saat usia kandunganku masuk 7 bulan, aku menerima kiriman surat.
tanpa pengirim. Tapi aku tahu tulisan tangannya. Rico, Alia, selamat atas pernikahan dan kehamilanmu. Aku mendengarnya dari ibuku. Maafkan aku jika surat ini mengganggumu. Aku hanya ingin bilang, kamu benar. Kamu bukan perempuan biasa. Kamu luar biasa. Dan aku menyesal pernah menyia-nyiakanmu. Terima kasih karena sudah pernah mencintaiku. Terima kasih karena tidak membalas keburukanku dengan keburukan. Aku tidak minta balasan. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu layak bahagia. Dan aku tahu, kamu sudah menemukan orang yang bisa menjagamu lebih baik dari aku. Selamat tinggal. Aku membaca surat itu sambil mengelus perutku. Dengar itu, nak, bisikku pada si kecil. Kita sudah menutup satu buku. Dan sekarang, kita sedang menulis buku baru bersama ayahmu. Aku merobek surat itu perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku tak ingin ada jejak masa lalu yang ikut hadir dalam kehidupan baruku. Aku ingin anakku lahir dalam cinta yang penuh, tanpa bayang-bayang luka lama. Hari ini tepat 2 tahun sejak pernikahan kami. Dirga dan aku berdiri di teras rumah kecil kami di pinggiran kota, dikelilingi pohon mangga dan suara alam yang menenangkan. Tak ada pesta mewah. Hanya ucapan syukur dalam hati dan senyum yang tak pernah pudar dari wajah kami. Kamu ingat nggak dulu kita buka kedai sore cabang kedua cuma modal nekat dan semangat? Tanya Dirga sambil menyeduh teh melati. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dan sekarang sudah 5 cabang. Bahkan 1 di antaranya kita percayakan dikelola anak-anak muda dari panti. Dirga menatapku penuh kagum. Kamu adalah inspirasi banyak orang, Alia. Aku hanya tersenyum, tak merasa perlu membanggakan diri. Karena bagiku, pencapaian terbesar bukanlah jumlah cabang atau omset, tapi ketenangan hati yang kini kurasakan. Ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan dan memulai hidup baru tanpa rasa dendam, itulah kemenangan sesungguhnya. Namun tak semua orang mendapat kesempatan kedua seperti aku. Aku tahu itu. Aku tahu karena beberapa bulan terakhir, kabar tentang Rico semakin sering sampai ke telingaku. Ia tak lagi memiliki tempat tinggal tetap. Setelah asetnya habis, ia bahkan dilaporkan pernah menginap di warung milik temannya. Siska, perempuan yang dulu ia pilih saat aku berduka, hilang entah kemana setelah membawa kabur semua simpanan Rico. Terakhir aku dengar, ia bekerja sebagai sopir freelance ojek online, mengandalkan penghasilan harian untuk sekadar makan. Hatinya terpukul, batinnya meronta. Tapi seperti yang pernah kubilang padanya, penyesalan bukan urusanku lagi. Aku tak membenci Rico. Bahkan jika hari ini ia datang dan meminta maaf, aku akan menerimanya sebagai manusia. Tapi aku tak akan pernah membiarkan siapapun lagi menempatkanku di tempat yang serendah dulu. Suatu pagi, seorang wanita muda datang ke kedai sore. Wajahnya asing, namun tatapannya tajam mengarah padaku. Aku baru saja selesai memberikan pengarahan pada staf ketika wanita itu menyapaku. Mbak Alia, katanya hati-hati. Aku mengangguk. Iya, saya sendiri. Wanita itu menunduk. Saya Siska. Aku menegang seketika. Siska? Wanita yang dulu merebut suamiku? Ia tampak jauh berbeda. Pucat, kurus, dengan mata sembab seperti orang tak tidur berminggu-minggu. Tak ada jejak kecantikan atau kesombongan seperti saat kulihat dulu dari kejauhan. Saya minta maaf, katanya lirih. Saya tidak datang untuk mencari ribut. Saya hanya ingin bicara. Aku tak menjawab. Hanya mempersilahkannya duduk di bangku pojok dekat jendela. Ia menunduk sepanjang pembicaraan, seperti tahu diri tak layak menatap langsung orang yang pernah disakitinya. Saya hamil waktu itu. Itu alasan saya menikahi Rico dengan cepat. Tapi ternyata saya salah. Dia tak punya apa-apa seperti yang dia pamerkan. Dan, setelah anak kami lahir, dia tak bisa menafkahi. Aku menghela napas panjang. Rasa iba muncul, tapi aku menjaga jarak. Saya tahu saya egois. Saya hanya ingin hidup enak. Tapi semua itu hancur. Sekarang anak saya tinggal dengan orang tua saya, dan saya sendiri bekerja sebagai buruh cuci. Rico tidak pernah menengok anaknya. Aku terdiam. Ini bukan urusanku. Tapi tetap, aku tak tega melihat sesama perempuan jatuh sedalam itu. Saya tidak berharap bantuan.
Saya hanya ingin minta maaf karena telah menghancurkan hidup Mbak Alia dulu. Saya pikir saya menang. Tapi ternyata, saya adalah pihak yang paling kalah. Aku mengangguk pelan. Kamu tidak menghancurkan hidupku, Siska. Aku yang dulu terlalu buta mencintai. Tapi sekarang aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan kamu masih bisa memperbaiki hidupmu. Bukan untuk Riko, tapi untuk anakmu. Siska menangis. Mungkin karena tak menyangka aku tak membalas dendam. Tapi aku sungguh tak punya energi untuk membenci lagi. Malam itu, aku bercerita pada Dirga. Kamu tidak marah aku menemui Siska? Tanyaku. Ia tersenyum tenang. Kenapa harus marah? Kamu bukan perempuan yang lemah. Dan aku tahu kamu punya hati yang besar. Justru aku bangga. Aku merebahkan kepala di bahunya. Dalam hati, aku bersyukur telah dipertemukan dengan lelaki seperti Dirga. Lelaki yang tak hanya mencintai, tapi juga menghormati dan mempercayai. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Riko masuk rumah sakit karena kelelahan dan kurang gizi. Teman lamanya yang mengurus administrasi menghubungiku, memohon agar aku menjenguk. Aku ragu. Bukan karena benci, tapi karena khawatir masa lalu mengusik ketenangan yang sudah kutata. Tapi akhirnya aku datang. Bukan untuk Riko, tapi untuk diriku sendiri, untuk menutup lembaran itu dengan cara yang damai. Riko terbaring lemah, tubuhnya kurus, matanya cekung. Ketika ia melihatku, air matanya langsung jatuh. Aku duduk di kursi tanpa berkata. Menunggu ia bicara. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku kehilangan segalanya. Dan baru sadar, kamu adalah yang terbaik dalam hidupku. Tapi aku terlalu bodoh. Aku menatapnya, tenang. Mas Riko, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Ia menunduk. Aku tahu. Aku bahkan tidak layak dimaafkan. Aku datang bukan untuk membuka peluang masa lalu. Lanjutku, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah bahagia. Dan kamu juga harus mencari kebahagiaanmu sendiri, Mas. Jangan cari di masa lalu. Cari di dalam dirimu sendiri. Tangisnya pecah. Tapi aku bangkit berdiri. Kutinggalkan mawar putih di meja kecil di samping ranjangnya. Simbol perpisahan tanpa luka. Hari ini, di halaman rumah kami, Dirga dan aku mengadakan acara kecil. Bukan pesta, tapi semacam syukuran sederhana. Beberapa teman, kerabat, dan anak-anak dari panti asuhan yang kami bantu hadir. Suasana hangat dan penuh tawa. Alia, kata Dirga sambil menggenggam tanganku, 2 tahun lalu kamu datang dalam hidupku sebagai sosok yang terluka. Sekarang kamu berdiri di sini sebagai perempuan paling kuat dan penuh cinta yang pernah aku kenal. Terima kasih, karena kamu mau membuka hatimu. Aku tersenyum, lalu membisikkan kata-kata yang tak pernah gagal membuatnya terpukau. Terima kasih, karena kamu mencintai aku bukan saat aku sempurna, tapi saat aku hampir menyerah. Di langit senja itu, aku tahu, kisahku mungkin penuh luka. Tapi akhir dari kisah ini bukan kesedihan, melainkan kemenangan. Aku memilih pergi dari kehidupan yang tak menghormatiku, dan semesta menghadiahkanku cinta yang sejati. Dan Riko, biarlah masa lalu tetap di tempatnya. Karena aku tak lagi melihat ke belakang.